Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Kali ini bersama Kak Mahdi, kita akan bahas soal penalaran matematika UTBK SNBT. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai. Kita bahas soal yang pertama. Jumlah bakteri N mengikuti fungsi eksponensial terhadap waktu T dalam jam. Jika ingin mendapatkan minimal 1600 bakteri, waktu minimum yang dibutuhkan adalah, nah di sini terlihat bahwa sumbu vertikalnya itu adalah jumlah bakteri ya, N dalam T di sini. Nah, T-nya adalah yang sumbu horizontalnya dalam jam. Berarti karena di sini kalimatnya jika ingin mendapatkan minimal 1600 bakteri, minimal ya. Berarti kalau minimal itu N lebih besar sama dengan, itu minimal artinya. Ya, jadi lebih atau paling kecilnya 1600. Jadi di sini artinya N-nya lebih besar sama dengan 1600 bakteri ya. Berarti ini kalau saya geser dulu fungsinya di sini. Nah, gini ya. Pertanyaannya waktu minimum yang dibutuhkan. Nah, di sini sudah diberikan fungsi eksponensialnya. Jadi kita masukkan saja fungsinya 50 dikali 2 dipangkatkan 0,5T lebih besar sama dengan gitu 1600. Ini bisa kita bagi 1600 kita bagi dengan 50. Jadi 2 dipangkatkan 0,5T lebih besar sama dengan 1600 dibagi 50. Gitu ya. Berarti ini saya langsung pindahin ke kiri sini ya. Jadi 2 dipangkatkan 0,5T lebih besar sama dengan 32. Gitu ya. 1600 bagi 50 itu adalah 32. Dan kita tahu 32 itu adalah 2 pangkat 5. Jadi di sini 2 pangkat 0,5 kali T lebih besar sama dengan 2 pangkat 5. Nah, di sini kan ada persamaan ya. Saya tuliskan di atas teorinya. Jika A pangkat Fx ya lebih besar sama dengan A pangkat Gx, di mana untuk A itu adalah lebih besar ya. A itu lebih besar dari 1 gitu. Ini untuk A lebih besar 1, maka pangkatnya juga lebih besar di sini. Jadi kalau A pangkat Fx lebih besar sama dengan A pangkat Gx, itu berarti Fx-nya lebih besar sama dengan Gx juga. Asalkan A-nya tuh lebih dari 1. Tapi kalau kebalikannya, kalau untuk, ya saya tuliskan sini, kalau untuk A itu di antara 0 dan 1 gitu, misalkan pecahan, itu berarti dengan persamaan yang sama, yaitu jika Fx lebih besar sama dengan A pangkat Gx, itu maka Fx-nya tandanya dibalik. Nah, lebih kecil, gitu ya. Oke, karena di sini bilangan pokoknya 2, berarti sesuai yang di atas, teori di atas, yaitu 0,5T itu lebih besar sama dengan pangkatnya 5. Jadi T lebih besar sama dengan 5 dibagi 0,5. Berarti T-nya lebih besar sama dengan 5 bagi 0,5, 10. Berarti minimumnya T-nya ya 10 jam. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang D.
Kita bahas soal yang kedua. Jumlah bakteri N mengikuti fungsi eksponensial terhadap waktu T dalam jam, gitu ya. Jadi N besarnya itu adalah jumlah bakteri. Ini masih berhubungan dengan soal yang pertama tadi ya. Jika diganti bakteri B dengan rumus N B gitu terhadap T, 50 dikalikan 2 dipangkatkan T, berapa perbandingan jumlah bakteri B terhadap bakteri awal pada saat T sama dengan 4. Jadi ini adalah fungsi awalnya tuh. Ya. Jadi karena ini pertanyaannya adalah perbandingan jumlah bakteri B terhadap bakteri awal, berarti bisa saya tuliskan NB di sini terhadap T gitu dibandingkan dengan N terhadap T yang awal tadi, yang ini ya, awal itu. Berarti NB-nya kita ikuti formulanya atau fungsi eksponensialnya, maksudnya itu 50 dikali 2 pangkat T per, kalau mula-mula ya, bakteri awalnya itu adalah 50 dikalikan 2 dipangkatkan 0,5 T gitu ya. 0,5 kali T. Nah, saatnya T sama dengan 4 jam. Jadi nanti kita masukkan T-nya dalam 4. Nih 50 bisa kita coret. Gitu ya. Jadi kita lanjutkan. Jadi bakterinya saat 4 jam, berarti di sini kita masukkan aja T-nya 4. Jadi 2 pangkat 4 per 2 dipangkatkan 0,5 kali 4. Oke. Kita lanjutkan di sini. Berarti NB 4 banding gitu. N 4 sama dengan 2 pangkat 4 itu adalah 16 banding 2 dipangkatkan 0,5 kali 4 kan 0,5 kali 4 itu 2. 2 pangkat 2 adalah 4. Disederhanakan sama-sama dibagi 4 berarti 4 banding 1. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita bahas soal yang ketiga. Resep andalan untuk 1 gelas es kopi susu gula aren sebagai berikut. Di sini ada tabelnya. Bahannya yang pertama tuh kopi espresso dengan volume per gelasnya 60 ml. Kemudian susu full cream volumenya 120 ml per gelas. Lalu bahan lainnya yaitu cairan gula aren yaitu 20 ml volume per gelas. Volumenya itu 20 ml per gelas ya. Sehingga total volume cairannya 200 ml. Maksudnya cairan itu artinya 1 gelas es kopi susu gula aren itu 200 ml. Untuk varian less sugar, gula dikurangi 50% dan diganti susu. Agar volume tetap 200 ml, berapa volume susu sekarang? Jadi di sini ini tetap ya. Gitu. Tetap berarti 60 ml. Oke. Kemudian gula arennya nih. Gula arennya kan dikurangi 50%. Berarti kalau dikurangi 50%, 50% itu setengahnya, gitu ya, setengahnya. Jadi dari 20 menjadi volumenya sekarang 10 ml. Gitu. Nah, di sini kan diganti dengan susu agar volumenya tetap 200. Berarti artinya volume di sini 120 ditambah X gitu ya. Agar ini satunya tetap mililiter, agar totalnya tetap 200. Gitu ya. Sebenarnya secara gampang, karena ini dikurangi 10, ya dikurangi 50% kan berarti 10 mili. Ya 10 mili itu tambahkan aja ke sini ya.
10 ml gitu. Jadi sebenarnya nilai X-nya itu 10 ml. Jadi menjadi 130 ml. Itu kan pertanyaannya, berapa volume susu sekarang dalam gelas itu? Berarti jawabannya adalah yang B. Kita bahas soal yang keempat. Dalam satu kotak terdapat hanya bola merah, kuning, dan hijau saja. Dari dalam kotak diambil 3 bola sekaligus secara acak. Diketahui banyak cara pengambilan bola berikut adalah sama. Terambil ketiga bola berwarna merah, terambil 2 bola merah dan 1 hijau, terambil ketiganya berbeda warna. Banyaknya bola merah yang mungkin. Oke. Jadi di sini kita akan lihat untuk yang pertama dulu. Banyak cara terambil ketiga bola merah gitu langsung aja. Ketiganya bolanya merah. Oke. Berarti ini banyak caranya kombinasi. 3 dari, anggap saja kita misalkan dulu ya. Di sini misal banyaknya bola merah itu M gitu ya. Begitu juga dengan banyaknya bola kuning itu K. Lalu banyaknya bola hijau itu H. Berarti kalau pengen pengambilan ketiga bola berwarna merah berarti 3 dari M gitu ya. Nah, di sini untuk kombinasi jangan lupa kombinasi pengambilan R dari N gitu. Itu adalah N faktorial per N dikurang R faktorial kali lagi R faktorial. Ya, jadi pengambilannya R dan tersedianya tuh N. Ya, nah, maka di sini bisa kita tuliskan N faktorial per M dikurang 3 faktorial kali lagi 3 faktorial. Kita lanjutkan M faktorial, ya jangan lupa kalau untuk misalnya sini N faktorial ya. N faktorial itu artinya N dikali N-1 dikali N-2 dan seterusnya gitu ya. Bisa juga kita singkat misalnya N-3 stop faktor di sini, itu boleh gitu ya. Begitu dengan ini jadinya M kali M-1 dikalikan M-2 dikalikan M-3 faktorial per, kenapa sampai M-3 faktorial? Karena biar bisa dicoret dengan M-3 faktorial gitu. Dikalikan 3 faktorial itu 6. Ini bisa kita coret. Oke, itu yang pertama. Sekarang yang kedua, kalau terambil 2 merah dan 1 hijau. Berarti kombinasinya 2 dari M dan 1 dari hijau. Gitu. Berarti di sini bisa kita tuliskan sama juga ya. Langsung saja ya, M dikalikan M-1 dikalikan M-2 per, ini faktorial ya, M-2-nya, berarti ini M-2 faktorial, kalau lagi 2 faktorial, dikali, kalau C1 itu H saja ya. Oke. Ini bisa kita coret, M-2 faktorial. Nah, karena di sini katanya di kalimatnya itu banyak cara pengambilan bola berikut sama, berarti kita samakan dulu nih. Kita samakan dulu.
Itu M dikalikan M-1 dikalikan M-2 per 6 gitu. Yang pertama tadi sama dengan yang kedua M dikalikan M-1 per 2 faktorial itu 2 kali lagi dengan H. Yang bisa kita coret M dengan M gitu. M-1 dengan M-1 gitu. Kemudian juga 6 dibagi 2 itu 3. Jadinya persamaannya sekarang M-2 sama dengan kita kali silang 3-nya kali dengan H. Berarti M-nya 3H plus 2. Nah, karena di sini 3H plus 2, kan di sini kotaknya itu kalimatnya dalam satu kotak terdapat hanya bola merah, kuning, dan hijau. Jadi nggak ada bola lainnya. Berarti mereka masing-masing minimal 1 kan? Jadi kalau kita misalkan aja, misal H-nya 1 gitu, berarti M-nya 3 kali 1 ditambah 2 sama dengan 5. Gitu ya. Kemudian misalkan lagi kalau H-nya 2. Kalau H-nya 2 berarti M-nya 3 kali 2 ditambah 2. 3 kali 2, 6 tambah 2, 8. Sudah tidak ada pilihan gandanya. Kan nih kalimatnya yang mungkin gitu ya. Jadi udah pasti jawaban untuk soal nomor ini adalah M-nya adalah yang 5, yaitu jawabannya yang D. Bagaimana? Sudah mulai paham kan? Kira-kira bahas apa lagi ya? Kalian boleh tuliskan komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa.